Halo, apa kabar? Jumpa dengan saya si Tangan Besi. Hari-hari ini kita makin sering dengan kalimat sakti di Republik ini. Sah, legal, konstitusional. Seperti kata profesor yang memiliki hubungan badan dengan Partai Golkar itu. Ini kalimat yang biasanya dipakai bukan untuk menjelaskan, tapi untuk membungkam pertanyaan. Tentu Anda masih ingat kasus kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Ya, Adis Kadir, pentolan Golkar di DPR RI, pembela kenaikan gaji dan tunjangan DPR, yang menghitung biaya kos DPR 3 juta per hari itu. Ia kini diangkat oleh DPR sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, seperti kilat. Kasus pengangkatan Adis Kadir sebagai hakim dari unsur DPR RI itu contoh paling terang. Argumennya rapi. Undang-Undang Dasar bilang DPR boleh mengajukan 3, jadi ya selesai. Tidak ada larangan eksplisit tentang asal-usul personal, maka jangan dipersoalkan. Oke, kalau standar kita cuma tidak ada larangan eksplisit, berarti kita sedang membangun negara hukum versi paling murah. Negara celah. Karena kalau ada celah ya masuk. Kalau tidak ada larangan ya gas. Persis cara kerja anak kos ngatur aturan rumah. Di tulisan nggak ada, berarti boleh. Lalu publik disuruh tenang. Nanti dia mundur dari DPR dan partai. Nanti tunduk etik. Nanti independen. Wah, luar biasa. Jadi independensi itu semudah ganti seragam. Hari ini politisi, besok hakim, lalu kita diminta percaya bahwa begitu tanda tangan pengunduran diri, seluruh jaringan loyalitas otomatis reset seperti HP habis di factory reset. Padahal inti masalahnya bukan cuma status, tapi jarak. Jarak dari kepentingan, jarak dari relasi kuasa, jarak yang membuat putusan Mahkamah Konstitusi dipercaya publik. Kalau jaraknya tipis atau publik melihat jaraknya tipis, maka yang runtuh bukan pasal. Yang runtuh itu legitimasi. Dan ini lucu, kritik publik disebut prasangka. Padahal kritik publik itu alarm. Justru institusi sekelas MK butuh alarm itu karena MK bukan jabatan rotasi, bukan promosi pindah jalur, bukan kursi jatah. MK itu benteng terakhir. Benteng terakhir kalau diisi dengan logika yang penting internal sah, itu bukan benteng, itu dekorasi kekuasaan. Jadi ya, mungkin bisa dibuat sah di atas kertas. Tapi kalau cara membela keputusan cuma dengan stempel legal, artinya kita lagi melatih bangsa ini untuk satu kebiasaan berbahaya, mengganti etika dengan prosedur. Dan negara yang hidup dari stempel, cepat atau lambat akan kehabisan satu hal yang paling mahal, kepercayaan publik. Saya si Tangan Besi, sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe followers ID.